Orang cerdas itu kemungkinan untuk jadi ateis itu tinggi. Ya, ya. Orang yang dengan kecerdasan tinggi untuk menjadi ateis itu sangat Sangat mungkin. mungkin. Gus Dur itu kalau nggak di pesantren bisa ateis. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa. Guys, kesimpulan daripada video itu adalah Ahmad Dhani tidak memahami apa itu rasionalisme secara utuh. Dia memahami rasionalisme itu berdasarkan perasaannya. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya kenapa Ahmad Dhani itu keliru masalah rasionalitas. Kemudian dia mengatakan bahwa Gus Dur itu bisa aja ateis kalau tidak masuk pesantren. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini benar atau tidak? Kemudian, apakah benar kalau seseorang itu cerdas ateis? Saya akan bongkar di video ini sampai ke akar-akarnya. Saya tidak akan berpihak pada siapapun. Saya benar-benar netral. Kita mulai dari masalah rasionalitas. Apakah semua hal itu bisa dirasionalkan? Jadi menurut keyakinan Mas Ahmad Dhani, semua hal itu bisa dirasionalkan. Menurut saya pribadi, ini salah total. Kenapa ini salah total? Apa alasannya? Alasan yang pertama itu, tidak semua hal bisa dirasionalkan. Apa contohnya? Contohnya rasa sakit. Apakah rasa sakit itu bisa dirasionalkan? Nggak bisa. Rasa cinta gitu ya, bahagia, kemudian kesadaran. Kesadaran sebagian bisa diteliti dari neuroscience, tapi ya penyebab daripada pengalaman kita gitu ya, masa lalu dan sebagainya itu kita tidak bisa merasionalkan. Kesadaran itu tidak secara utuh bisa dirasionalkan. Ya, sampai sekarang tidak bisa dirasionalkan. Ya, walaupun diteliti oleh para peneliti, belum bisa dirasionalkan. Bukan berarti tidak bisa ya. Mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi ada penemuan baru, kita nggak tahu kan. Who know kan. Tapi yang dikatakan oleh Mas Ahmad Dhani tidak benar. Tidak benar. Ini salah total. Kalau saya perhatikan ya, rasional dari sudut pandang Ahmad Dhani ini adalah rasional ya, melalui kalimat-kalimat filosofis gitu ya, atau sebab akibat. Jadi ternyata berita buruknya, rasional itu ada dua. Rasional dari sudut pandang filosofis, ya, kemudian rasional dari sudut pandang sains. Jadi ada dua ya, harus bisa dibedakan ya. Jadi yang saya kritik dari Ahmad Dhani tidak memahami, mohon maaf ya bagi pendukung Pak Ahmad Dhani. Rasional itu ada dua versi, ya, ada versi yang berdasarkan kalimat-kalimat filosofis ya, kemudian ada yang berdasarkan sains. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan bisa dirasionalkan? Kalau Ahmad Dhani mengatakan Tuhan itu bisa dirasionalkan, bisa dari sudut pandang filosofis, dari sudut pandang sebab akibat. Artinya gini, siapa yang menciptakan bumi? Kalau misalnya mengatakan, oh bumi itu tercipta dengan sendirinya, dengan teori Big Bang ya, dengan teorinya Stephen Hawking dan sebagainya, karena terjadi ledakan Big Bang. Nah, kalau misalnya mengatakan siapa yang meledakkan Big Bang? Biasanya kaum agamis mengatakan, atau orang-orang seperti Ahmad Dhani mengatakan, oh itu ada yang meledakkan itu Tuhan. Nah, jadi Tuhan yang dimaksud itu bisa saja karena ketidaktahuan kita. Artinya gini, kalau zaman dulu kita bertanya siapa yang menciptakan petir itu, zaman dewa-dewi, maka kita akan mengatakan yang menciptakan petir itulah dewa petir. Kenapa? Karena saat itu belum ada penelitian tentang petir. Sama seperti masalah Big Bang. Big Bang juga seperti itu. Belum ada penelitian baru kan. Ya mungkin 100 tahun lagi, 200 tahun lagi ada penemuan baru lagi gitu. Jadi bisa aja Tuhan itu kata ganti ketidaktahuan manusia. Kita mengatakan yang menciptakan dunia ini adalah Tuhan karena ketidaktahuan kita gitu. Nah, dari sudut pandang rasional, apakah ini rasional atau tidak? Ini rasional karena ada sebab akibat. Ya, apakah semua sebab akibat itu bisa dipraktekkan ke semua hal? Enggak juga. Dalam mekanika kuantum, ya, mekanika kuantum itu ada istilah peluruhan atom. Peluruhan atom itu tidak
punya sebab akibat gitu. Jadi ada probabilitas yang lain gitu, tidak beraturan gitu. Sehingga apa? Sehingga tidak selamanya sebab akibat itu berlaku. Dalam fisika kuantum itu tidak berlaku. Ya. Kemudian bagaimana dengan rasionalitas sains? Apakah Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional menurut sains, menurut data ilmiah atau empiris? Nggak bisa. Ya, jadi rasionalis itu ada dua ya. Satu dari sudut pandang filosofis, satu lagi dari sudut pandang sains. Dari sudut pandang sains itu, tidak semua hal bisa dirasionalkan, termasuk Tuhan. Mohon maaf ya, dari sudut pandang keyakinan, ya apa definisi keyakinan? Definisi keyakinan itu adalah kita percaya satu hal tanpa bukti yang nyata atau secara langsung. Dari sudut pandang keyakinan, saya masih percaya dengan adanya Tuhan. Apa susahnya sih kita meyakini Tuhan itu ada ya kan? Kita nggak tahu kan? Karena bisa aja Tuhan itu kata ganti ketidaktahuan manusia kan? Kita nggak tahu kan? Who know gitu. Jadi Pak Ahmad Dhani ini terlalu mengglorifikasi bahwa semua hal bisa dirasionalkan. Nggak bisa. Jadi orang yang cerdas itu sebenarnya orang yang menyisakan celah untuk dikritik gitu ya. Atau menyisakan celah untuk ada kemungkinan lain gitu. Jadi Ahmad Dhani ini berpikirnya hitam putih gitu ya. Berpikir hitam putih itu berpikir kekanak-kanakan gitu. Ya kalau nggak A ya B, kalau nggak salah ya benar. Jadi Ahmad Dhani ini mengatakan semua bisa dirasionalkan, Tuhan juga bisa dirasionalkan, padahal dari sudut pandang rasional sains, Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan tidak bukti secara empiris. Bukan berarti saya tidak percaya dengan Tuhan dari sudut pandang keyakinan ya, jangan diplesetin ya. Di Konoha itu kan ya sangat anti dengan yang namanya pemikiran seperti ini. Kemudian selain itu dia mengatakan orang yang cerdas itu eh, kemungkinan besarnya dia bisa ateis. Ya, saya percaya itu. Ya, saya setuju dengan Ahmad Dhani. Karena kalau kita perhatikan negara-negara di negara maju itu ya, negara-negara Nordik, Skandinavia dan sebagainya, mereka rata-rata nggak percaya dengan Tuhan ya, tapi mereka sangat rasional ya. Mereka punya humanisme ya. Negara yang paling humanisme di dunia salah satunya adalah negara-negara yang berada di Skandinavia gitu ya, negara-negara Nordik. Padahal mereka tidak percaya dengan Tuhan. Jadi orang-orang cerdas itu, kalau saya perhatikan, ada kemungkinan untuk ateis. Tapi ya, ateis itu kan dianggap jahat ya. Di Konoha itu kan ateis itu dianggap bunuh-bunuhin tuh orang lain gitu ya. Kemudian menantang Tuhan gitu ya. Sebenarnya yang paling berbahaya dari menantang Tuhan itu adalah orang yang merasa dirinya paling benar terus gitu. Itu yang paling berbahaya. Orang yang menantang Tuhan itu nggak terlalu berbahaya. Itu cuma pertanyaan doang gitu ya. Nggak sampai bunuh-bunuhin orang gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh PKI itu kan ateis. Sejak kapan PKI ateis? Orang Dan Aidit itu beragama Islam kok. Dipa Nusantara atau ketua PKI itu beragama Islam. Rajin mengaji dari keluarga pesantren. Itu fakta yang jarang kita pahami guys. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit, oh ateis itu jahat. Nggak seperti itu ya. Negara-negara di negara maju itu ya mereka ya biasa-biasa aja gitu ya. Mereka nggak percaya itu. Ini mereka punya jiwa humanisme. Ya sebenarnya kita tidak beragama juga kita punya jiwa humanisme. Ya atau rasa kemanusiaan. Buktinya manusia purba zaman dulu ketika teman mereka jatuh mereka tolong kok. Itu bukti daripada punya jiwa humanisme. Tanpa beragama juga kita punya rasa kemanusiaan. Ya, nggak harus beragama kita punya rasa kemanusiaan. Kemudian selain itu ya tanpa kita sadari ternyata Mas Ahmad Dhani ini mengatakan dia mengatakan bahwa ketika Gus Dur itu tidak masuk ke pesantren, tidak belajar pesantren, dia kemungkinan ateis gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ateis itu diakui atau tidak diakui? Artinya gini, bisa aja orang itu ateis, tapi dia nggak nyadar dia ateis. Apa sih definisi ateis itu? Definisi ateis itu tidak menganggap bahwa Tuhan itu ada, dan dia tidak percaya dengan adanya Tuhan ya. Dia tidak percaya dengan adanya Tuhan itu bukan berarti benci dengan Tuhan. Gimana kita mau benci dengan Tuhan itu uang percaya itu juga tidak gitu ya kan. Jadi ateis itu bukan membenci Tuhan. Gimana mereka membenci Tuhan uang percaya juga kagak gitu. Ya kan kenal juga kagak gitu.
Ya ini yang jadi kesalahpahaman gitu. Yang mengatakan seperti ini bukan saya guys, tapi Rocky Gerung gitu ya. Rocky Gerung pernah mengatakan seperti ini, bukan saya ya. Jadi jangan sedikit-sedikit marah gitu. Kalau misalnya nih Gus Dur itu jadi ateis, apakah salah? Enggak juga. Justru dia humanisme kan. Ya, dia tidak melihat agama lagi gitu. Ya karena dia meyakini bahwa agama itulah sebatas keyakinan gitu. Agama itu kan sebatas keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu kita mempercayai satu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Ya sah-sah aja kita meyakini. Misalnya nih ya, kita meyakini Nabi membelah lautan, sah-sah aja gitu. Ya nggak jadi masalah. Ya siapa yang larang? Nggak ada yang larang juga kan. Kalau misalnya ada manusia, sorry bukan manusia, ada Nabi misalnya membelah apapun itu ya, membelah duren gitu ya, bisa membelah duren dengan sekali jentik gitu, nggak jadi masalah gitu ya. Kalau misalnya ada Nabi tahan bakar misalnya, kita meyakini, nggak jadi masalah. Kan definisi keyakinan itu kan, kita mempercayai suatu hal itu, ya itu menurut definisi ya, definisi dari kamus Cambridge ya. Kamus Cambridge mengatakan kita meyakini bahwa agama itu benar ya, walaupun tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara nyata atau secara langsung. Ya nggak jadi masalah ya, apa masalahnya kan? Cuma kita aja yang terlalu sensitif dengan, oh kalau ateis jahat bunuh-bunuh orang, gimana dia mau bunuh-bunuh orang? Ya, kalau percaya juga kagak gitu, ya kan? Jadi itu yang perlu kita pahami ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di video ini, disclaimer on ya. Saya tidak berpihak pada siapapun. Anda yang menyimpulkan ya. Saya tidak ngajak yang untuk jadi ateis atau tidak beragama, enggak. Itu pilihan masing-masing ya. Saya hanya menjabarkan dari sudut pandang logi atau keilmuan. Jadi dari sudut pandang keilmuan yang dikatakan oleh Mas Dani ini salah total. Saya meluruskan ya. Siapa tahu yang nonton videonya itu banyak anak-anak gitu. Supaya apa? Supaya ada persepsi lain gitu atau pola pikir lain atau sudut pandang lain gitu ya. Jadi tidak hanya dari satu sudut pandang. Ya. Artinya gini ya, kalau misalnya seseorang itu jenius dalam musik, belum tentu dia mengerti hal lain kan. Karena jarang-jarang dia ngambil data, sumber referensi gitu ya. Misalnya sumbernya dari sini ya. Sumbernya dari mana gitu? Apakah ada penelitian atau tidak gitu. Jadi pendapat dari para Ahmad Dhani ini salah total ya. Ini keliru besar. Saya mengkritik Ahmad Dhani itu bukan masalah pribadi ya. Mau dia botak kayak, mau dia punya istri banyak kayak, nggak ada urusan. Yang saya kritik itu adalah masalah publik, bukan masalah pribadi. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di video ini. Anda yang mau memutuskan. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.